Kecintaannya pada Islam membuat Hasib Syafi'i, pria asli Madura ini mantap untuk membangun Rodotul Hidayah, sebuah pesantren yang berada di Desa Jeruk, Bangka Tengah. Pondok pesantren Salafiyah ini dibangun secara sederhana dan bertahap dari dana santri tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jejak Islam. Sekarang saya berada di Desa Jeruk, Bangka Tengah. Dan sekarang saya berada di Pondok Pesantren Rodotul Hidayah. Di sini adalah satu-satunya pondok pesantren dan uniknya yang berada di perkampungan etnis Tionghoa. Penasaran bagaimana perjalanan saya di Jejak Islam kali ini? Ikuti saya di Jejak Islam. Kedatangan saya ke pesantren ini disambut baik oleh Ustadz Syafi'i. Di sini juga saya ditunjukkan ruang belajar bagi para santri di pondok pesantren ini. Jadi pada tahun 2014 saya itu mendirikan pondok pesantren yang awalnya hanya dengan anak-anak ngaji. Ngaji nginep 3 hari pulang, 4 hari pulang, 1 minggu pulang gitu. Tahun 2019 saya itu baru menerima santri sekitar 11 orang. Jadi 11 orang tersebut barulah dengan administrasi yang bagus. Nah, ada bendahara, ada sekretaris yang mengurus keuangan dan sebagainya. Hal tersebut akan menjadi awal daripada saya membangun pondok pesantren 2019. Itulah awalnya 2019, tapi surat izinnya 2014. Nah, kayak gini, karena dari beberapa santri yang banyak mukim, itu desakan dari beberapa wali santri juga, ayolah Ustadz, katanya bikin pondok pesantren yang memang kami harus bayar berapa per bulan gitu. Karena anak saya kalau pulang pergi 1 minggu di jalan nanti gimana gitu. Kepengennya anak saya itu mondok di sini dengan sistem pulang 1 tahun 2 kali seperti pondok pesantren yang lain, Salafiyah seperti yang di Jawa Timur. Itu maunya segitu. Jadi saya berpikir istikharah dan kebetulan ada guru saya dari pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Saya minta izin. Beliau berkata, oke lah lanjut katanya. Kalau memang demikian, mudah-mudahan pondok pesantren ini jadi barokah. Dan beliaulah yang memberi nama pondok pesantren Rodotul Hidayah. Kayak gitu. Yang ditemukan oleh para ulama khususnya di Indonesia itu pertama metode baca kitab kuning secara cepat itu adalah metode Amsilati. Dan sekarang ada lagi yang namanya metode Al-Miftah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren Sidogiri. Nah, itu banyak yang memang nginduknya ke Sidogiri, nanti itu belajar Al-Miftah juga. Itu bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, itu bisa sedikit demi sedikit baca kitab kuning. Kalau masih zaman saya, itu ya minimal 3 tahun lah harus bisa baca kitab kuning. Minimal 3 tahun, itu belum bisa loh. Hanya awal 3 tahun tersebut bisa kitab kuning itu awal. Sekarang alhamdulillah anak-anak dengan metode yang namanya Amsilati dari pondok pesantren Jepara itu bisa mencapai 3 bulan, 1 tahun. Alhamdulillah metode awal itu bisa baca kitab kuning.
Kenapa? Karena kayak di sini nggak ada kelas karena santrinya masih sedikit. Pertama, yang saya tekankan terkadang pindahan dari SMP dari luar itu belum bisa baca Al-Quran. Walaupun lulus TPA, kadang-kadang itu menurut kami belum bisa baca Al-Quran. Jadi kami ikutkan pada setara dengan pelajaran. Kalau formalnya, ula, usta olianya tetap. Yang lulus SD, nanti belajar paginya tetap ke usta, setara SMP. Terus dan selanjutnya. Tapi kalau pelajaran agamanya, itu tidak mengikuti kelas. Ikut pelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Sampai di mana kemampuan murid? Murid tersebut mampu sampai Al-Quran dulu, ya Al-Quran dulu. Nanti baru naikkan ke level kitab kuning. Santri-santri tersebut adalah pertama mendapatkan ilmu barokah dan manfaat, melakukan apa yang telah diajarkan di pondok pesantren, berbakti kepada kedua orang tua, guru, dan juga bangsa dan negara. Itu yang sangat kami harapkan. Apalagi para santri tersebut yang lulusan dari sini bisa mempunyai lembaga juga. Ini sangat-sangat bagus. Apalagi santri lulus dari rohid semua bisa jadi Pak Camat, Bupati atau gimana gitu. Jadilah Bupati yang beriman, jadilah Pak Camat yang beriman gitu. Jadi di sini bukan diajarkan hanya kitab aja. Jadi kita tuh diajarkan bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat luar, itu bagaimana, terus bagaimana adab kepada orang tua, adab kepada semua masyarakat, lapisan masyarakat, gimana kita bisa masuk ke dalam ke ranah masyarakat itu. Jadi semua diajarkan di sini. Kalau bagi saya sangat bermanfaat dan gimana ya, the best lah kalau di sini. Kalau dari saya itu pelajaran akhlak paling saya lekat sampai sekarang, yaitu adab kepada guru dan adab kepada orang tua. Itu yang masih saya lekat sampai sekarang. Dan kedua juga karena dulu saya belajar hadrah juga sampai sekarang, alhamdulillah masih aktif dalam grup hadrah. Alhamdulillah bersyukur sekali pondok pesantren Rodotul Hidayah ini, walaupun di desa yang kecil dikelilingi oleh non muslim, alhamdulillah bisa terkenal dan bisa dilihat banyak orang, dan santri-santrinya juga bagus. Dari luar bisa masuk ke sini, yang rata-rata dari Bangka Selatan bisa masuk ke sini. Ya pokoknya perfect lah, bagus. Tidak hanya sebagai pengasuh pondok pesantren Rodotul Hidayah, dalam kesehariannya Ustaz Syafi'i juga bekerja sebagai honorer di kantor Desa Jeruk. 10 tahun sudah ia bertugas melayani masyarakat Desa Jeruk dalam membuat dokumen kependudukan seperti KTP, surat pindah, dan lain sebagainya. Pak Hasib Syafi'i ya, Ustadz Pak Hasib Syafi'i, selain sebagai kasih pemerintahan di Desa Jeruk, beliau juga Ustadz di Ponpesnya.
Kesehariannya Pak Hasib asik-asik saja sebagai kepala seksi di Desa Jeruk, membantu pelayanan untuk di bidang pemerintahan. Beliau tetap konsisten sebagai kasih di pemerintahan dan tetap menjalankan sebagai ustadz di ponpesnya. Artinya beliau bisa memanfaatkan waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin. Di saat beliau menjadi kepala pemerintahan, kasih pemerintahan, beliau hadir di desa untuk melayani pemerintah di Desa Jeruk, dan sebagai ustadz beliau melayani ya anak-anak muridnya di sekolah. Artinya beliau cukup tanggung jawab. Ya, saya lihat Pak Hasib membagi waktu. Di saat pagi memang beliau kerja di kantor desa sebagai kasih pemerintahan untuk pelayanan di desa, dan setelah setengah hari lewat beliau pulang nih untuk melayani di pesantren sebagai ustadz gitu. Tidak ada masalah, intinya kita di sini saling membantu lah. Ya, sangat bagus, artinya untuk pendidikan masyarakat di bidang keagamaan maupun itu secara umum maupun di bidang keagamaan itu sangat bagus. Artinya kita mendidik anak-anak kita, masyarakat kita biar berakhlak lah, biar bagus ke depannya dan bermoral sebagai manusia-manusia yang berguna untuk nusa dan bangsa. Artinya kita butuhkan untuk masyarakat ke depannya memang di sektor agama sangat penting. Pemirsa, bambu terkenal dengan segudang manfaatnya. Tumbuhan berbentuk memanjang ke atas dengan beberapa ruas ini sejak dulu sudah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembuatan rakit hingga pondasi bangunan. Namun di tangan-tangan kreatif santri-santri Pondok Pesantren Rodotul Hidayah yang Desa Jeruk, Kabupaten Bangka Tengah, bambu-bambu ini disulap menjadi berbagai perabotan rumah tangga seperti cangkir dan vas bunga. Kak Adus, ini kira-kira langkah-langkahnya seperti apa membuat kerajinan dari bambu? Oh, kalau kerajinan dari bambu ini awalnya tuh biasanya dari pemilihan bambu. Pemilihan bambu. Itu kita harus memilih bambu yang kering gitu. Oh, yang Jangan yang kering. basah. Kalau yang basah itu nanti susah. Jadinya memilih bambu yang kering, dan habis itu yang yang rata kayak gitu. Oh, yang rata. Berarti kalau bambu yang masih berwarna hijau seperti itu belum bisa ya? Iya, masih nganu dia. Nanti jadinya tuh kurang sempurna. Kurang sempurna. Iya. Oke. Dan terus habis dari bambu itu kemudian langsung dimasuk ke mesin bubut, dipotong dulu. Dipotong, nah habis itu baru masuk ke mesin bubut. Yang tadi ya? Iya, masuk ke mesin bubut. Nah, nanti diputar. Nah, itu nanti tinggal di profil sistemnya itu, dibentuk. Sistemnya mau dibentuk model Seperti apa? Iya, Oh biasanya iya. itu mau seperti apa? Seperti ini atau yang gini ya? standar, ya. Oke. Nah, kira-kira kesulitannya dalam membuat ini kerajinan bambunya? Kesulitannya itu palingan itu cuman alatnya aja yang kurang memadai. Maksudnya tuh alatnya kurang lengkap gitulah, atau kurang modern, yang udah bagus-bagus gitu. Oh begitu, berarti ini masih termasuk alat yang tradisional gitu ya? Iya. Nah, harapannya untuk kedepannya kerajinan ini seperti apa? Harapannya sih ya maju terus lah. Lanjut terus ya? Iya. Ya Imam Rusli Asadadin Anta Bamullahi Muqtamadin Nabi dunia ya
Pemirsa Jejak Islam, sekarang Rara berada di pesantren Rodotul Hidayah dan sekarang Rara ditemani oleh Ustaz Zahlina. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, nah Ustaz ini kan Rara lagi latihan ini ya? Iya, Para latihan. santrinya, kira-kira dalam latihan hadroh ini ada kesulitan apa Ustaz? Kesulitannya kadang itu ya, kalau ada lagu baru kami vokal itu harus tahu dulu ya, tahu lagunya, ke lafadznya juga. Nah baru kita nanti latihan sama musiknya ini semua. Lagunya ya, itu biasanya lagunya ditentukannya menciptakan sendiri nadanya atau mungkin dari musik pop atau dangdut gitu. Nah itu suka kita sedihnya. Oh gitu. Kadang kita kalau ada lagu baru, nah itu enak tuh kayaknya tuh. Kita coba-coba buka kayak apa? Kayak ini ya, kumpulan sholawat nih. Ini kan cuman lafadznya aja. Nah kita masukin mana yang cocok, mana yang tidak. Kalau cocok kita masukin, kita latihan dulu vokalnya. Nah baru nanti sama musiknya gitu. Oh begitu. Nah susah tuh kalau vokalnya nggak bisa, jadi yang masukinnya susah juga. Oh jadi udah sehati ya kalau misalnya susah, yang sana juga susah juga. Iya. Udah Tapi berapa kadang lagu gitu. nih Ustaz? Yang Lumayan banyak sih. lumayan banyak. Bisa dihitung kira-kira? Banyak. Banyak Kadang ya? dulu sampai lupa. Sampai lupa. lafadznya maksudnya. Nah kira-kira ini dalam sistem latihan hadroh ini seperti apa Ustazah? Latihannya, maksudnya dalam bisa seminggu sekali kayak gitu. Oh seminggu sekali? Iya, kadang soalnya Rutin itu? rutin, tapi tergantung juga dari kegiatan anak-anaknya ya gitu. Kadang ada kegiatan tambahan kayak gitu. Kadang kita juga ambil sempatnya soalnya. Nah di sini kan anak-anak punya kegiatan tersendiri, ada yang jaga kantin lah gitu-gitu. Jadi kita kadang itu cari kesempatan yang pas buat anak-anak. Karena latihan itu penting soalnya. Tanpa latihan kita itu dalam membawakan lagu itu nggak akan maksimal. Oh begitu. Pengalaman pribadi ya, kalau di pondok saya itu dulu kami latihan itu setiap hari Jumat pagi. Seminggu sekali juga ya? Heeh. Begitu. Nah nih Ustaz Zahlina, kira-kira dalam hadroh ini nih, itu apa aja sih pengalaman yang Ustaz Lina pernah alamin? Pengalamannya Sesuatu yang tidak terlupakan gitu? oh itu. Kalau saya pribadi, karena saya di pondok itu ada acara hapsi hadroh kayak gini sama kiai ya, kiai. Jadi kalau sudah hapsian, itu namanya hapsi ya, sama kiai itu rasanya udah senengnya minta ampun. Soalnya jarang-jarang santri itu bisa kayak gitu. Untuk membedakan kesenian hadroh ini sama kesenian Islam yang lainnya itu kira-kira apa ya? Apa ya? Perbedaannya ya? Yes. Kalau hadroh ini paduan ya. Paduan antara masukannya ini beda dengan lainnya. Kalau ini harus tahu dari bass dulu kita ya. Oh dari bass? Kita harus tahu di bass dulu. Kalau Kunci kita nggak utamanya? bisa, iya. Kalau kita nggak tahu bass susah kita masukin lagunya. Oh begitu. Iya. Anunya itu kuncinya itu kita kalau hapsi bukan kita yang ngikutin bass, tapi bass ngikutin kita. Tapi kadang vokalis itu nggak banyak yang sadar. Jadi dia itu ngejar bass, padahal bass dia ngikutin kita. Kita mau kenceng, dia kenceng, kita mau lambat, dia lambat. Di situ. Oh di situ ya. Iya. Jadi pemahamannya yang paling penting itu bass yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Iya. bassnya. Kalau gambus itu kan main kayak piano gitu ya. Iya. Kita kan tinggal masuki, harus hafal. Ini enggak. Makanya harus adanya latihan rutin. Rutin seminggu sekali ya. Iya. Mungkin pernah nggak latihannya tuh kayak seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali ya, tergantung tadi ya. Bisa jadi kalau ada acara itu. Oh, ada acara Ada acara tertentu. besar kita ini sekarang Pondok Rodotul Hidayah yang jadi anunya. Jadi harus latihan terus biar maksimal, biar gak malu-maluin gitu. Oh gitu. Ini biar keren ya. Iya. Kalau dia ada salah nanti janganlah. Pertanyaan terakhir nih Ustazah, kira-kira ada nggak ciri khas dari hadrohnya pesantren ini? Nah, kalau ciri khasnya ini
semua lagu bisa dimasukkan dalam seni hadroh ini. Wow. Sekreatif mana seorang vokalis itu bisa memasukkannya, gitu. Jadi vokalis itu harus kreatif. Oh gitu. Kreatifnya juga ada dalam sebuah lagu. Jadi masyarakat tuh sukanya apa sih gitu? So mama suka dangdut, nah kita masukin dengan cara dicocokkan dengan di sini ini, dicocokkan, gitu. Mumpung lagi ada di sini sama Ustazah Lina juga, gimana kalau misalnya kita belajar bareng-bareng nih? Karena juga mau belajar nih Ustazah. Boleh. Boleh langsung ya? Dalam Islam, hadroh adalah kesenian yang banyak diminati santri. Alunan musik bernafaskan Islami dengan melantunkan sholawat Nabi ini juga banyak dihadirkan dalam acara tertentu seperti acara keagamaan dan lain sebagainya. Pemirsa Jejak Islam, itu tadi kita sudah melihat kegiatan hadroh dari para santri dan melihat kerajinan bambu di Pondok Pesantren Rodotul Hidayah, Desa Jeruk, Bangka Tengah. Dan semoga perjalanan kita kali ini bisa menambah hazanah keislaman dan bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para mohon pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.